Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini poin yang pertama. Saya mau menjelaskan tentang hakikat hidup. Hakikat hidup banyak kawan tertawa, hakikat hidup banyak teman bersenda gurau, hakikat hidup banyak teman bercita-cita tinggi. Tapi ketika sampai masa sulit berjengkal, maka kita hanya saja berdua dengan amal yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah dalam surat yang paling pendek, seandainya Allah tidak menurunkan surat lain, seandainya hanya surat ini saja, lakafa, kata Imam Syafi'i, cukup surat ini saja. Surat apa itu? Wal asr, demi masa. Ada masa kaya, ada masa sehat, ada masa punya jabatan, ada masa kau masih hidup. Innal insana lafi khusr, semua kalian rugi, semua kalian tak beruntung, semua kalian rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali, yang ganteng rugi, yang jelek rugi 10 kali. Sedang ganteng aja rugi, apalagi tak ganteng. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati, beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi, mengajak orang kebenaran, wa tawasaw bis sabri, mengajak orang untuk sabar. Seringkali dikatakan sabar ini sabar sakit, sabar mati, sabar patah, sabar tekilir, sabar musibah. Itu sabar level paling bawah. Sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan selera untuk beli barang baru, sabar untuk tidak beli cincin baru, sabar untuk tidak beli tas baru, sabar untuk tidak ganti jilbab baru. Duitnya kau mana? Duitku pakai untuk berwakaf. Itulah sabar yang paling tinggi. Sabar untuk tidak ganti rice cooker baru, sabar untuk tidak beli panci baru. Ini ustadznya mengarah ke ibu-ibu aja nampaknya. Karena hampir semua iklan di TV itu ditujukan kepada ibu. Tontonlah iklan. Ibu, bapak, saya udah coba ambil kertas nonton TV, saya tonton, itu semua iklan sebagian besar ditujukan ke ibu. Dari mulai alat kecantikan sampai alat masak, semuanya ditujukan ibu-ibu, supaya duit ibu habis terkuras. Anda tidak bisa beli cash, kirim ke online, transfer ke nomor berikut ini. Betul atau tidak, Bu? Oh, mengaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, anak-anak kita yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang cantik-cantik, yang baik-baik ini sekarang, mereka ini macam api. Api kalau kecil cantik, api kalau kecil perlu, api kalau kecil baik, tapi kalau sudah besar dia akan menjadi ledakan, letupan. Begitulah anak-anak kita ini sekarang. Kalau tidak kita didik dengan pendidikan Islam, mereka akan menjadi pecandu narkoba, mereka akan menjadi pezina, mereka akan kena LGBT, mereka akan melakukan perbuatan maksiat, mereka akan ikut geng motor, mereka macam-macam. Dan jangan lupa, sekarang alam tak terbatas dengan apapun lagi, karena kita sudah hidup di 4.0. Di masa semua dunia ini udah macam kampung kecil saja. Jangan katakan karena kita tinggal di kampung lalu selamat dari maksiat. Belum tentu. Jangan katakan karena kita jauh dari kota besar, tidak dekat dengan Jakarta, Bandung dan Surabaya, kakak anak-anak kita selamat dari narkoba. Belum tentu. Betul tak yang saya cakapkan? Karena diam semua, lama-lama ragu pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan adanya Yayasan Wakaf Pambang Madani ini sudah menyelamatkan generasi Islam yang ada di Pambang, yang ada di Bumi Lancang Kuning, yang ada di Bangkalis. Maka datanglah tuan-tuan guru kemari. Itulah hikmah barokah kalau orang kampung kita ada yang ulama. Kebetulan Dr. Abdul Wahid M. Yus, dosen Usuluddin UIN Suska, Ustadz
Haris Riyadi, doktor dari kampung ini. Kalau orang belajar agama, dia berhasil jadi orang, balik dia pasti dia pelihara, dia jaga kampungnya. Tak akan dia biarkan orang kampungnya mati dalam keadaan kafir. Tak akan dia biarkan orang kampungnya mati su'ul khatimah. Seberhasil-berhasilnya orang di perantauan, tetap dia rindu kampung halamannya, pasti dia akan bawa ustadz ke kampungnya, pasti dia akan bangun kampungnya. Itulah beruntungnya Pambang. Coba kalau orang Pambang nih sukses jadi artis sinetron di Jakarta, kaya dia memang di Jakarta, sukses, pulang dia kemari, dibawanya bencong-bencong. Artis terkenal tapi tak mengenal Allah, hebat di Jakarta, pulang dia ke kampung, dibawanya penyanyi dangdut pakai rok pendek, pentasnya setinggi-tingginya. Atuk-atuk yang di kampung tuh mabuk semua. Tapi karena yang dari Pambang ini adalah ulama, belajar tafsir Al-Quran, dosen di Usuluddin, mengajar di jurusan tafsir, takkan dibiarkannya orang kampungnya buta huruf Quran, takkan dibiarkannya di kampungnya orang tak sholat Jumat. Ada rindunya dalam hatinya, baliklah dia ke kampung. Orang percaya, dikasih orang lah tanah wakaf 2 hektar, datanglah orang berduyun-duyun, ramai datang. Kenapa? Karena ada kelembutan, kerinduan hati. Generasi mereka habis selesai, siapa yang akan melanjutkan Islam di Pambang ini? Inilah anak-anak yang mengaji di gazebo-gazebo, di pondok-pondok ini. Tapi pondok ini tak tahan lama karena dari kayu, maka perlu dibangun pondok permanen. Betul? Maka pondok permanen akan dibangun di sini. Tapi semua peradabannya mesti dari masjid. Makanya tadi kata Pak Doktor Ustadz Somad, nanti kita akan bangun masjid di sini. Saya berharap meminta, walaupun tak banyak pemberian saya 100 sak semen tadi, saya minta supaya untuk cor dasar masjid, supaya kalau saya mati, sholat anak-anak itu di sini, baca Quran dia di sini, mengalir terang benderanglah makam saya insya Allah. Bapak Ibu doakan supaya saya mati husnul khotimah. Jangan sekarang. Udah jamaah. Awak yang kepanasan, dia pula doakan awak cepat mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dicari jadi ustadz ini? Ceramah ke Dumai, ceramah ke Sungai Paning, ceramah ke Bengkalis, ceramah ke Pambang. Yang mau dicari ini apa? Tak ada. Yang mau dicari ini cuman amal jariah. Mudah-mudahan anak-anak Pambang ini menjadi anak soleh dan solihah, menjadi penghafal Quran, menjadi orang yang menolong agama Allah, sehingga setiap anak Pambang yang baca Quran pagi, petang, siang, malam, di bulan Ramadan mereka iktikaf nanti di sini, pada malam-malam Ramadan mereka tarawih nanti di sini, pada subuh-subuh mereka beristighfar di sini. Mengalirlah makamnya, menetes macam tetesan air di tengah gurun pasir yang panas ke makam almarhum Abdul Somad tahun 2050. Saya memang agak lama mati 2050. Kalau yang ini paling 2025 selesai. Kenapa Ustaz buat ceramah lama betul mati sampai 2050? Itu serah saya, orang saya yang megang mikrofon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu saya berpikir akan mati 2040. Selalu saya berpikir begitu. Aku Abdul Somad lahir 1977, akan mati 2040, umurku waktu itu 63 tahun. Ikut Nabi Muhammad SAW. Selalu begitu. Aku akan mati 2040, umur 63. Akhirnya kawan saya satu kelas, satu bangku, sama-sama sarapan pagi di Panam. Saya kuliah di IAIN 1996. Sama-sama satu kelas di tarbiyah jurusan bahasa Arab. Sama-sama satu bangku, saling berdekatan.
Sama-sama hampir dilempar pakai penghapus gara-gara kami ketawa di kelas. Sama-sama sarapan pagi makan lontong. Itulah kawan saya yang paling baik. Makan lontong, minum susu, minum teh manis, minum kopi. Selama berkawan sama dia, tak pernah saya bayar. Meninggal dia. Meninggal dia, Bu. Lebih dulu, sejak itu berubah cara pikir saya, bahwa aku tidak akan hidup sampai tahun 2040, bahwa umurku tak akan sampai 63 tahun. Kapanpun aku bisa mati, besok pagi pun aku bisa mati. Maka saya tak lagi berpikir umur panjang. Saya melihat kawan saya, kalau kawanku mati, kenapa aku tidak? Aku pun bisa mati kapan saja. Maka dia, Allah sayang, lebih dulu dia meninggal. Sedangkan aku, Allah juga sayang, dibiarkan Allah aku hidup supaya aku bisa beramal soleh. Kalau aku besok pagi masih hidup, maka besok pagi pun aku akan ceramah juga. Kalau mati aku malam ini, habislah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berubah pikiran saya, berubah cara pandang saya setelah sahabat kawan saya meninggal, bahwa aku hidup sampai hari ini karena Allah memberikan aku hidup, karena Allah mengizinkan aku hidup, bukan karena aku ingin hidup. Maka kalau hidup bertambah, mudah-mudahan amal bertambah. Kalau hidup bertambah, mudah-mudahan amal jariah bertambah. Tidak hanya saya, tidak hanya pengurus wakaf, tapi semua yang hadir ini umurnya bertambah, amalnya bertambah, insyaallah. Amin. Bapak-bapak polisi, tentara yang mengawal kita hari ini, maka mereka pun mengalir juga amal balasan pahala kebaikan mereka, insyaallah. Amin. Yang memasang-masang tenda ini kalau tidak ikhlas dia, mana ada orang mati bawa tenda? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Entahlah, saya tak tahu, mungkin di Pampang ada. Tapi sepanjang saya menengok, saya pernah nengok orang mati di Mesir, menengok orang mati di Maroko, pernah melihat orang mati di kampung. Belum pernah saya nengok orang mati bawa terpal. Nanti kita akan mati menghadap Allah, langit terbelah. Idza samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan dinaikkan. Itu lautan akan naik bergulung ke atas darat, hancur, tsunami.